walaupun bahasa Inggrisnya cermat celemon, yang penting dapat diamond, Pak. Daripada pinter bahasa Inggris, Pak. Betul ya Bapak Ibu semua ya? Ya, tapi naik peringkatnya susah, Pak. Nggak penting pinter, Pak. Yang penting ngotot. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan bagi Anda yang belum kenal dengan saya, nama saya Vincent, umur saya 26 tahun. Ya. Saya kurang contekan dulu, Pak. Karena dari dulu sekolah suka nyontek, Pak. Bener ya? Makanya kalau saya di sini, Pak, suka sekali dengan kerjaan Asia ini, Pak. Kenapa? Kerjanya cuma satu, nyontek. Kalau Anda di sekolah, Anda di kuliah, nyontek, nilai Anda 0. Tapi kalau Anda nggak nyontek di Indonesia, Pak, bonus Anda yang 0, Pak. Cek, yang tidak suka nyontek dengan apply-nya, bonusnya sedikit. Betul nggak kira-kira? Yang nyontek dan turun dengan apply-nya, bonusnya besar, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya awali dengan sebuah cerita dulu, Bapak Ibu semuanya. Ya, singkat ceritanya, jadi ada sebuah orang Indonesia, Pak. Prospek, Pak, Indonesia ditolak sama temennya, BT, ya. Temennya pulang dengan dia naik bus, Pak. Jadi naik bus pulang, Pak. Di tengah bus halte, Pak, ada orang asing, Pak. 3 orang asing ini mukanya BT semua, Pak. Gak tahu kenapa, Pak. Masuklah, naiklah bus ini. Ya, ternyata di dalam bus ini mereka saling berbicara, Pak. Ternyata orang asingnya ada dari 3 negara, Pak. Yang pertama ada dari negara Italia, Amerika, dan Swiss, Pak. Nyontek gitu. Mereka berbicara PT. Yang orang pertama yang bicara orang Amerika, Pak. Ya, orang Italia dulu, Pak. Gak masalah, salah. Ya. Jadi orang Italia ngomong dulu, Pak. Saya tadi tuh presentasi, saya mau ke dealing bisnis. Susah banget ngomong sama orang Indonesia. Kenapa? Mikirnya banyak. Marah saya. Apa yang dilakukan? Dia langsung ambil tasnya, Pak, dilempar keluar kaca bus. Bus, tas Gucci, Pak. Orang Amerika, orang Swiss, Indonesia kaget. Gila, tas harga 20 juta dibuang. Wah, orang Amerika nggak mau kalah, Pak. Betul ya? Dia bilang, betul katamu. Tadi saya tuh ngomong dengan teman saya, Pak, orang Indonesia. Sukanya ngapain? Jelek-jelekin diri sendiri, nggak bisa ngomong, nggak punya teman. Emosi saya ini. Dia ambil iPhone-nya, Pak, dilempar, bus. Kaget, Pak, orang Swiss-nya, Pak, sama orang Indonesia. Gila, kenapa kamu buang? Tenang, iPhone di negara saya banyak. Orang Swiss, Pak, ya. Dia bilang, iya betul, aku tadi ngomong sama orang Indonesia, ya tentang sebuah bisnis. Ngomel mulu isinya. Takut ditipu katanya. Gak join-join. Marah dia, Pak. Ya. Dia ambil jam tangan Rolex-nya, Pak. Harga ratusan juta. Wah, ya. Amer dikit. Siapa suruh bukan diamond. Dilempar, bus, pecah dia. Loh, kaget orang Indonesia. Kenapa? Jam Rolex di negara saya jam ini banyak, Pak. Orang Indonesia mulai, Pak, bingung, Pak. Saya mau lempar apa ya? Handphone beli di pasar ini, Pak. Tas satu-satunya udah lecet, betul gak kira? Bingung, Pak. Tiba-tiba dia punya ide, Pak. Dia bilang, ada temannya di sebelah, dia ambil, dilempar, bus. Orang masih kaget semua. Kenapa? Orang kayak gini di negara saya banyak banget katanya. Makanya jangan terlalu banyak negatif. Benar gak kira? Negatif gak buat kaya, Bapak Ibu semuanya. Pikir-pikir gak buat kaya. Betul kira-kira? Ya, jangan dikenal dengan orang itu negara kita ini dikenal dengan negara berkembang, Pak. Betul nggak kira? Yang sana negara maju. Anda tahu nggak bahasa halusnya apa? Negara berkembang, negara miskin, Pak. Negara maju, negara kaya. Betul nggak? Jangan sampai kita dikenal seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya ingat saya bergabung 6 Januari 2015.
Diajak oleh Pak Derik Adi Pratama. Waktu itu saya diajak, dibilangin ini 1% satu hari. Saya nggak ngerti apa-apa Pak. Saya cuma tanya sama Pak Derik. Ya, waktu itu muka saya agak bloon dikit Pak, 1% satu hari, otak saya nggak nyambung Pak sedang. Saya bilang, Pak Derik kamu jago akuntan. Saya nggak jago Pak. Saya bilang, saya nggak lulus kuliah, saya bilang begitu ya. Pak Derik pinter, saya bilang. Dia bilang gini, Sen, kamu nggak usah khawatir Sen, nggak usah mikir apapun. Ya, saya bilang bisnis tidak masuk akal. Seperti teman-teman pertama kali kalau di presentasi ya, dengan gagahnya ngomong, nggak masuk akal bisnis ini. Bener? Sen, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi, kalau jatuh sakit. Saya bilang, saya pengen pensiun BMW. Teman saya bilang apa? Sen, mukamu nggak cocok. Ngedon Pak. Ya, tapi Pak Philip utangnya Pak Derik selalu bilang sama saya, fokus impian Pak. Kadang saya bilang juga bingung Pak, nggak punya duit, fokus impian. Ya saya fokus impian, nurut Pak, nurut bodoh soalnya Pak. Jalan saya bilang gitu ya. Dan ternyata benar-benar Bapak Ibu semuanya, ya, ditipu. Tipuan pertama adalah apa? Ketika Bapak Ibu ditanya, mobil pertama Anda apa? Kebanyakan orang jawab Jazz, jawab Avanza, betul? Jawab Innova. Saya ditipu oleh Pak Derik 5,5 bulan jalan bisnis ini dapat Mercy, Pak. Saya beli cash 5,5 bulan, saya ingat Pak, ditipu Pak. Kalau tipunya begini saya juga mau Pak. Dan kurang ajar lagi Pak, ditipu lagi Pak. Di bulan Oktober Pak, saya ditipu Pak. Ditipu apa Pak Vincent? Dikasih Rolex Pak. Jam-jam gue maklum gak pernah kaya. Pak bener Pak, pegang 150 juta gak pernah Pak saya Pak. Baru kali ini ya. Akhir tahun Pak, ditipu lagi Pak. Ya, ke Paris sama ke Belanda Pak. Tipuannya terlalu banyak saya bilang, tapi saya suka Pak. Ya, saya ingat dari semuanya tahun lalu, tahun 25 Desember tahun lalu, saya ingat saya ke Bali. Ya, di situ saya masih kere Pak, bener kere. Ya, saya makan itu cuma makan pinggir jalan, makan bakso Pak. Saya dengan Pak Derik saya ini lagi perayaan luar biasa Pak, makan bakso pinggir jalan. Tapi tahun kemarin saya ingat Pak, malam Natal saya di Paris Pak. Bagi Anda yang jomblo, kalau melamar di Paris, bukan muka Anda yang salah, tempatnya yang salah kalau melamar. Ya. Wah, itu ya. Mengelau saya. Saya benar-benar terima kasih ya Pak Derik ya, benar-benar merubah hidup saya Pak. Benar-benar saya hanya mendengar sebuah visi Bapak Ibu semuanya 6 Januari 2015. Ya, saya fokus Pak. Saya nggak tahu dengan Anda Pak, hari ini saya bicara dengan ini, saya nggak peduli Anda join nggak join Pak. Anda nggak join kami tetap jalan Pak. Anda mau ngoceh kami tetap jalan Pak. Anda negatif kami tetap jalan Pak. Anda punya impian tapi kami juga punya impian Bapak Ibu semuanya. Cuma bedanya Pak, kami action Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya paham ketika sekarang Anda jalan bisnis ini, ada perasaan-perasaan gak enak Pak. Anda dihina oleh orang, betul? Dilecehkan, betul? Dikucilkan, betul? Saya pernah merasakan seperti itu. Artinya Pak, Anda adalah diamond berikutnya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ketika Anda secara kasat mata kami nggak kelihatan Pak, tapi Anda tahu kenapa kami tetap berpegang teguh pada Pak Derik dan Pak Philip Pak. Saat beliau berucap Pak, kami tidak melihat dengan mata Pak, kami melihat dengan mata batin Pak. Kalau Anda hanya kelihatan mata Pak, Anda nggak ketangkep visinya Pak. Tapi kalau Anda menangkap dengan hati nurani Anda, itulah letaknya suara Tuhan berada di hati nurani Anda. Dengarkan Pak, 6 Januari saya cuma dengarkan beberapa kata. 1 tahun Pak, hidup saya dirubah total 180 derajat Pak. Teman saya yang ketemu sama saya tahun lalu Pak, sampai sekarang Pak, itu mulutnya kalau ketemu bisa jatuh sampai bawah Pak. Benar.
hidup Anda pasti berubah semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Terakhir dari saya, awal tahun, saya yakin sekarang bulan Januari, waktu awal tahun banyak orang yang berdoa, Tuhan, permulus jalan saya, perbesar rezeki saya.